Shalom Ibu Bapa dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, rasa takut merupakan bagian dari tanggapan emosional diri yang di dalam tubuh kita dan biasanya muncul karena ancaman bahaya, baik itu secara nyata maupun hanya secara imajinasi. Cerita di dalam Injil Markus pasal 4 perikop ayat 35 sampai 41 itu mengisahkan perjalanan Yesus dengan murid-muridnya di dalam perahu. Angin taufan mengamuk sangat dahsyat. Ombak bergelombang tinggi sehingga mulai memasuki perahu mereka. Kepanikan di dalam diri mereka menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka berpikir jangan-jangan mereka akan binasa. Karena itulah mereka segera membangunkan Yesus yang sedang tertidur di dalam perahu. Yesus terbangun dan menjumpai dua fenomena. Pertama, keadaan yang carut-marut. Kedua, perasaan takut yang berlebihan dari dalam diri para murid. Saudara yang terkasih, keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di dalam diri para murid, tetapi juga di dalam diri kita. Keadaan di sekitar kita seringkali mempengaruhi kita melalui hati dan pikiran kita. Ya, keadaan sekitar seringkali mempengaruhi kita, baik itu melalui hati maupun pikiran kita. Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Ia juga memperhatikan bagaimana kita merespons atau menanggapi pergumulan, permasalahan, sakit yang kita hadapi sehari-hari. Murid-murid Yesus seringkali melihat Yesus melakukan mukjizat kepada orang lain, tetapi sayangnya justru mereka tidak percaya bahwa mukjizat itu juga akan terjadi di dalam diri mereka. Sebab rasa panik dan ketakutan yang luar biasa itu lebih dulu menguasai diri mereka ketimbang iman yang ada di dalam hati mereka. Kita pun juga kesekian kalinya mengalami dan menyaksikan kemahakuasaan Tuhan yang selalu terjadi di dalam diri kita. Tetapi untuk masalah dan pergumulan yang kita hadapi, yang juga selalu datang tiba-tiba, sama seperti angin taufan tadi dan ombak yang tinggi itu datang dengan tiba-tiba, menutup mata hati, menutup mata iman kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena itulah setelah Yesus menghardik angin taufan dan ombak yang tinggi itu, ia juga menghardik rasa ketakutan yang berlebihan dari para murid. Ia berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kata "begitu takut" itu menggambarkan bahwa Yesus menjumpai ketakutan yang luar biasa terjadi di dalam diri para murid. Dengan kalimat yang sama, Tuhan juga berkata kepada kita ketika menghadapi permasalahan, pergumulan, dan sakit. Ia mengatakan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa saudara tidak percaya?" Jangan biarkan ketakutan menyelimuti tubuh kita, bahkan sampai menutupi seluruh tubuh kita, sehingga yang ada di dalam diri ini hanya ketakutan dan ketakutan.
tetapi yakinlah di dalam iman. Apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita pergumulkan, apa yang sedang kita doakan dan menunggu jawaban doa itu, pasti akan datang, pasti akan reda, pasti akan tenang. Sebab Kristus ada bersama-sama dengan kita. Apabila Yesus dapat menenangkan angin taufan yang dahsyat itu dan ombak badai yang begitu tinggi itu, Ia juga dapat memberikan kekuatan itu kepada kita untuk menghadapi begitu besarnya pergumulan, begitu banyaknya permasalahan, baik yang kita hadapi secara pribadi maupun juga di dalam rumah tangga kita. Percayalah, hanya Yesus yang dapat melakukan itu semua. Bawalah harapan-harapan saudara, bawalah segala doa saudara di hadapan Kristus, supaya Ia yang meneduhkannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu meneduhkan badai hidup di dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang selalu meredakan setiap permasalahan yang ada di dalam pergumulan kami. Begitu juga Tuhan, dengan rasa sakit yang kami derita ini Tuhan, Engkau juga Bapa yang memulihkan keadaan kami. Tuhan, kalau Engkau mendapati di dalam hati kecil kami ketakutan yang luar biasa, ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dari Roh Kudus-Mu, supaya kami melangkah di dalam kehidupan kami dengan iman, supaya kami menghadapi sakit kami ini dengan iman, supaya kami juga menghadapi permasalahan dan pergumulan kami ini dengan iman. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan di dalam satu hari ini, melalui pekerjaan kami, melalui kesehatan yang Kau berikan kepada kami, dan segala hal yang baik yang Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.